Pada akhir pekan mendatang, Inter akan memiliki match point pertama untuk meraih Scudetto. Namun, hasil akhirnya tidak sepenuhnya bergantung pada Nerazzurri. Untuk memastikan gelar secara matematis, Inter harus memiliki keunggulan setidaknya 13 poin atas Napoli dan AC Milan, sebagaimana ditegaskan oleh Corriere dello Sport. Namun, fokus Inter saat ini juga tertuju pada leg kedua semifinal Coppa Italia yang dijadwalkan berlangsung Rabu nanti di San Siro melawan Como. Untuk laga tersebut, Christian Cifu tengah memikirkan strategi serta beberapa perubahan dalam susunan pemain. Menghadapi Como, pelatih asal Rumania itu bisa memberikan kesempatan sejak awal kepada Luis Henrique sebagai pengganti Denzel Dumfries atau menempatkannya di sisi kiri menggantikan Federico Di Marco. Di lini depan, peluang tampil bisa diberikan kepada Boni untuk berduet dengan Marcus Thuram. Perubahan lain juga berpotensi terjadi di lini belakang, di mana Francesco Acerbi diperkirakan kembali bermain, serta kemungkinan kembalinya Jan Bisek yang baru saja kembali berlatih bersama tim. Sementara itu, Alessandro Bastoni masih berlatih terpisah dan tidak menutup kemungkinan kembali absen saat menghadapi Como. Cuplikan yang paling menyita perhatian pada Jumat malam sepak bola datang setelah peluit akhir dibunyikan. Tulis Gazzetta dello Sport yang menyoroti momen dari laga Inter versus Cagliari yang paling menarik perhatian. Saat publik San Siro menikmati penampilan Inter dengan nyanyian menuju Scudetto, Christian Cifu justru terlihat memanjakan Marco Palestra. Momen tersebut langsung memicu imajinasi para pendukung Nerazzurri. Perhatian pun tertuju pada percakapan singkat antara keduanya yang tertangkap kamera, memicu berbagai spekulasi mengenai apa yang sebenarnya diucapkan. Dari pembacaan gerak bibir yang beredar, Palestra tampaknya mengucapkan terima kasih, merespons pujian Cifu yang diduga mengatakan, "Kamu hebat." Dua kata, satu pujian. Tidak ada janji atau kesepakatan untuk musim depan, tentu saja. Tetapi sebuah sinyal apresiasi yang jelas untuk satu-satunya pemain yang dalam 90 menit sebelumnya mampu merepotkan Inter, tulis Gazzetta. Palestra memang sudah beberapa kali menunjukkan kualitasnya, sesuatu yang juga disadari di Milano. Penampilannya di San Siro menjadi salah satu bukti terbaru dari talenta yang bisa semakin menarik perhatian menjelang musim panas. Pemain tersebut juga diminati di lingkungan klub, di mana manajemen harus menyusun ulang lini belakang untuk musim depan tanpa melupakan situasi pemain sayap. Dalam konteks ini, klausul 25 juta euro untuk Denzel Dumfries, serta kemungkinan membuka negosiasi dengan klub manapun yang datang dengan tawaran memadai untuk Luis Henrique menjadi perhatian utama. Namun, kembali ke Palestra, roket kecil di sisi lapangan dengan kombinasi kecepatan dan kecerdasan itu akan menjadi investasi sempurna bagi Inter. Hal tersebut tidak hanya disadari oleh Cifu, tetapi juga oleh Marcus Thuram yang setelah laga Cagliari Inter turut memberikan pujian kepada pemain sayap asal Italia tersebut. Dengan Scudetto ke-21 yang hampir berada dalam genggaman, Inter mulai memikirkan perencanaan musim panas untuk membangun tim masa depan. Seperti tahun-tahun sebelumnya, setiap pembahasan selalu dimulai dari potensi pemain yang akan keluar. Langkah pertama adalah menentukan masa depan Denzel Dumfries, apakah akan bertahan atau hengkang. Jika rumor beberapa bulan terakhir menjadi kenyataan dan Inter harus melepas Dumfries di akhir musim, maka di sisi kanan untuk Christian Cifu akan terbuka lubang besar, tulis Tuttosport. Dalam konteks ini, Luis Henrique dinilai sebagai alternatif, sementara Hector Ford yang sempat dikaitkan dalam kemungkinan operasi untuk Alessandro Bastoni dianggap masih sangat muda dan belum berpengalaman di sepak bola Italia. Untuk menggantikan Dumfries dibutuhkan pemain inti, dan Cifu sudah menunjukkan siapa yang diinginkannya, yakni Marco Palestra, tulis Tuttosport. Pemain sayap asal Italia itu dinilai cocok karena kuat, muda, Italia, dan mampu bermain baik dalam formasi 3 bek maupun 4 bek. Selain itu, ia juga dikenal sebagai sosok yang serius. Namun, kendala utama bagi Nerazzurri adalah status Palestra yang dimiliki oleh Atalanta. Pada akhir musim, ia akan kembali ke Zingonia, dan keluarga Perkasi tampaknya sudah memilih pemain lain, yakni Ederson, untuk dikorbankan demi keseimbangan keuangan, tulis media tersebut.
Situasi ini membuat Palestra untuk saat ini belum menjadi target utama. Namun, ia bisa menjadi opsi serius jika Dumfries benar-benar hengkang. Dalam skenario tersebut, harga sang pemain diperkirakan berkisar antara 40 hingga 50 juta euro, belum termasuk kemungkinan pemain yang dimasukkan dalam kesepakatan. Risiko yang ada, menurut laporan tersebut, adalah Palestra bisa mengalami situasi serupa dengan Riccardo Calafiori. Tidak ada keraguan bagi Tuttosport mengenai masa depan Alessandro Bastoni. Menurut harian tersebut, bek nerazzurri itu ingin bermain untuk Barcelona mulai musim depan. Keputusan ini disebut didorong oleh ambisi olahraga klub Katalan serta prestise yang dimilikinya, yang telah disampaikan Bastoni kepada orang-orang terdekatnya. Memilih proyek Katalan tidak berarti sang pemain merasa tidak nyaman di Inter, justru sebaliknya. Tulis Tuttosport. Dijelaskan bahwa peluang bergabung dengan Barcelona dianggap oleh pemain asal Casal Maggiore itu sebagai langkah penting dalam karirnya. Bahkan dengan potensi tawaran gaji yang setara, yang menurut rumor bisa mencapai 7 juta euro plus bonus di Catalunya, ia akan tetap memilih Barcelona dibandingkan memperpanjang kontrak dengan Inter. Keputusan tersebut bukan didasari faktor finansial maupun dipengaruhi oleh siulan yang diterimanya saat bermain di luar San Siro. Hal-hal tersebut memang tidak menyenangkan secara pribadi, namun bukan menjadi alasan utama di balik pemikiran mantan pemain Atalanta dan Parma itu. Sementara itu, Bastoni masih berlatih terpisah dan hari ini berpeluang kembali bergabung dengan tim dengan harapan bisa menutup kemungkinan bab terakhirnya bersama Inter dengan meraih Scudetto dan mungkin juga Coppa Italia. Namun, untuk mendapatkan jasanya, Barcelona harus menyiapkan dana yang tidak sedikit, sekitar 70 juta euro, tulis laporan tersebut. Nilai tersebut bisa berkurang melalui penyertaan pemain muda Hector Fort yang saat ini bermain di Elche, namun dimiliki Barcelona. Presiden Joan Laporta pun harus mencari dana yang diperlukan, karena dari pihak Inter tidak ada potongan harga untuk sang pemain. Seperti yang dilaporkan oleh Corriere della Sera, terdapat satu catatan kecil namun tidak bisa dianggap remeh dalam perjalanan Inter menuju Scudetto ke-21 dalam sejarah mereka. Rekor 1 hasil imbang dan 3 kekalahan dalam laga besar melawan AC Milan dan Napoli. Data ini sebenarnya sudah terjadi pada musim lalu, yang berakhir dengan cara paling pahit, yakni finish di posisi kedua, tertinggal 1 poin dari tim asuhan Antonio Conte. Aspek negatif tersebut menjadi satu-satunya noda dalam kampanye yang sejauh ini menunjukkan dominasi calon juara Italia. Statistik yang dicatat oleh Lautaro Martinez dan rekan-rekannya masih berpotensi meningkat hingga akhir musim. Salah satunya, Inter asuhan Christian Cifu dapat melampaui jumlah gol yang dicetak pada musim perolehan bintang kedua dengan menambah 11 gol dalam 5 pertandingan tersisa. Selain itu, perhatian juga tertuju pada potensi rekor milik Federico Di Marco yang bisa melampaui catatan Papu Gomez dengan 16 assist dalam 1 musim Serie A, meskipun memainkan peran yang berbeda dibanding pemain asal Argentina tersebut. Pencapaian ini, seperti disorot oleh media tersebut, akan semakin menegaskan Di Marco sebagai sosok utama dalam keberhasilan meraih tricolore. Sebuah pembalasan yang tidak sederhana dibandingkan akhir musim lalu dengan kekalahan di Munich pada final Liga Champions UEFA. Di Marco sendiri kini beroperasi sebagai bek sayap kiri dalam formasi 3-5-2, bisa menjadi salah satu elemen kunci jika Cifu memutuskan untuk mengubah sistem permainan setelah bursa transfer musim panas. Masih ada ruang untuk berkembang. Demikian penutup laporan tersebut. Setelah kekalahan Napoli dari Lazio yang praktis menandai berakhirnya perburuan Scudetto bagi tim asal Napoli, Paulo Kondo kembali mengingat pernyataan Christian Cifu usai kemenangan di Como. Saat itu, Cifu menyebut peluang lolos ke Liga Champions semakin dekat bagi Inter, sembari melontarkan sindiran halus kepada para pelatih tim papan atas yang dinilai bersembunyi di balik target minimum tersebut. Itu adalah pernyataan ironis yang saya sukai, termasuk dalam sarkasmenya yang tersirat, ujar Kondo. Karena musim ini akan ada pemenang, tetapi tidak akan ada yang dianggap kalah. Dalam berbagai situasi, para pelatih lain menjadikan target Liga Champions, banyaknya cedera, atau status sebagai pelatih pengganti sebagai alasan. Padahal tidak mungkin ada kompetisi di mana satu tim menang tanpa ada yang kalah. Sebagai penutup,
Kondo menegaskan pandangannya untuk musim depan. Saya katakan dari sekarang, sebelum bursa transfer dan lainnya, bahwa musim depan, Inter, AC Milan, Juventus, dan Napoli setidaknya harus menjadikan Scudetto sebagai target utama sejak awal musim. Secara pribadi, saya tidak akan menerima penurunan target apapun. Target Scudetto ke-21 semakin dekat bagi Inter. Hal ini disampaikan oleh Javier Zanetti kepada Sport Mediaset di sela-sela edisi ke-12 acara In Campo per un Sorriso, Trofeo Pupi. Wakil Presiden Nerazzurri itu menyoroti peran penting Christian Cifu, yang dinilainya tidak hanya sebagai pelatih, tetapi juga sebagai sosok yang mampu membimbing secara mental serta mengembangkan pemain muda. Dia adalah bagian dari tim Triplete, dan saya sangat senang untuknya. Kecerdasan, semangat, serta rasa memiliki terhadap warna klub adalah yang terbaik, dan kini ia menularkannya kepada para pemain yang mengikutinya, ujar Zanetti. Ia juga menilai bahwa Inter menunjukkan energi berbeda dibandingkan para pesaingnya. Saya rasa itu datang dari kerja keras setiap minggu, dan keyakinan untuk mengikuti pelatih yang didukung sepenuhnya oleh semua pemain, lanjutnya. Meski peluang meraih gelar semakin dekat, Zanetti menegaskan bahwa tim tetap menjaga sikap rendah hati. Kami tetap tenang dan rendah hati, seperti DNA kami, juga karena masih banyak yang harus dijalani. Kami fokus terlebih dahulu pada Coppa Italia, yang akan menjadi pertandingan besar melawan Como, lalu baru memikirkan laga melawan Torino, tutupnya. Hasil akhir pekan Serie A yang semakin mendekatkan Inter pada Scudetto ke-21 menjadi momentum yang dimanfaatkan Daniele Adani untuk memberikan pujian kepada Christian Cifu. Dalam pandangannya, Cifu menjadi sosok utama berkat pekerjaan yang tidak sederhana pada pengalaman pertamanya melatih klub besar, dengan hanya 13 laga di bangku cadangan bersama Parma pada musim sebelumnya. Dibandingkan pendahulunya, Inzaghi, ia memperluas rotasi sejak awal pertandingan. Pemulihan pemain yang kini menjadi kunci seperti Piotr Zielinski, promosi cepat Sučić yang kemudian kehilangan menit bermain, perubahan di lini pertahanan dengan penggunaan lebih banyak Jan Bisek serta Manuel Akanji di dua posisi berbeda, hingga keterlibatan lebih besar dua penyerang di belakang starter, tulis Adani dalam editorialnya di Corriere della Sera. Ia kemudian membahas inovasi taktik yang diperkenalkan pelatih asal Rumania tersebut di atas fondasi permainan yang sudah dibangun sebelumnya oleh Simone Inzaghi. Sebuah pendekatan permainan yang menginginkan lebih sedikit penguasaan bola di lini tengah dan akselerasi yang lebih besar. Ini bukan sepak bola yang lebih vertikal, tetapi lebih cepat. Dalam 16 asis Federico Di Marco, tidak ada umpan panjang melewati lini tengah, melainkan pergerakan cepat dan tepat. Dalam skema ini, terutama di awal musim, ia juga menambahkan tekanan tinggi dan keinginan untuk meningkatkan tempo permainan. Terakhir, Adani menyoroti kemampuan komunikasi Cifu. Setelah meraih Scudetto pertamanya sebagai pelatih, ia dinilai harus meningkatkan level di luar kompetisi domestik. Karena telah menjalani berbagai pengalaman, ia tahu apa yang harus dikatakan. Terlepas dari pandangan yang ada, pelatih Inter selalu menghadirkan sesuatu yang berbeda. Ia ingin memberikan analisis sepak bola yang mendalam dan murah hati, tetapi juga tahu kapan harus menahan diri jika tidak menemukan lawan bicara yang berada dalam kerangka yang sama, yaitu sepak bola. Ia memahami dunia karena telah membawa berbagai pengalaman ke Italia dan merangkumnya menjadi kekayaan sepak bola. Kini ia dituntut untuk melangkah lebih jauh, memberi pengaruh pada skuad baru demi kembali bersaing di level Eropa.